dari nih, Pak Muhammad Faiz Satria Pak Wibowo. ini dimulai belum Pak? Ini 19.30 Pak. Oh ya, Oke. ya silakan Pak. Baik, terima kasih Indra. Saya mohon izin share screen. Slideshow. Baik, yang terhormat Ketua Eksekutif KARS, Dr. Sutoto MKes, Fiskwa, Bapak Ibu sekalian, para manajemen KARS, dan para peserta yang saya hormati dari KSK Knowledge Sharing Card ini, dari rumah-rumah sakit maupun dari surveyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam keselamatan pasien. Dokter Mata sudah hadir ya. Selamat malam Dokter Mata. Kita akan setelah dibuka, maka kita lanjut saja untuk pembacaan doa oleh Dr. Hani Rono Sulistyo, SPOG MM Fiskwa. Sesudah itu nanti kata sambutan dari Ketua Eksekutif KARS, Dr. Sutoto MKes Fiskwa. Dan sekarang pembicara eksit yang luar biasa, Dr. Marta ML Siaan, Mars M. Hakes, Direktur Utama RS Premier Bintaro, yang akan membawa kita kepada masa depan pelayanan kesehatan. The future health is now, ya. Kemudian nanti tanya jawab, dan akhirnya penutupan oleh Ketua Eksekutif dan doa penutup. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara kami persilakan Dr. Hani Rono Sulistyo, SPOG MM Fiskwa, untuk membawakan doa. Terima kasih Pak Niko. Yang terhormat Ketua Eksekutif KARS, yang terhormat Dr. Niko, yang terhormat Dr. Lui, yang terhormat semua peserta, terutama wakil-wakil dari rumah sakit yang telah bergabung pada acara ini yang sangat kami cintai. Marilah kita meluangkan waktu beberapa menit untuk menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon berkahnya dan mengucapkan syukur bahwa kita pada malam hari ini masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Doa ini akan saya bawakan dalam agama Islam, mohon yang bukan beragama Islam dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi alamal insana ma'lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala khairil anam sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan wafini amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yang balili jalali wa jikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, kami berkumpul bertolabul ilmi untuk malam hari ini. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa mengikuti acara ini dengan baik. Semoga narasumber kami yang luar biasa Kau berikan kesehatan dan Kau berikan kelancaran untuk menyampaikan ilmunya, karena ilmu yang tidak diamalkan di dalam Islam tidak akan bermanfaat pada waktu hari akhir. Ya Allah, izinkanlah kami untuk melewati masa pandemi ini dengan selamat beserta keluarga besar kami dan sahabat-sahabat kami dari seluruh rumah sakit seluruh Indonesia. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit dan berilah tempat yang terpuji bagi sahabat-sahabat kami yang telah Kau panggil karena COVID. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada KARS selalu inovasi-inovasi yang baik, inovasi yang cemerlang, terobosan-terobosan untuk mengatasi segala kesulitan. Dan semoga KARS dapat bersama-sama dengan Kemkes membawa rumah sakit untuk berdiri, mengejar segala ketinggalan,
berdiri sama tinggi dengan rumah sakit terbaik di dunia satu waktu kelak, ya Allah. Semoga Engkau kabulkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Hani. Lanjut, kami mohon sambutan dari Ketua Eksekutif KARS, Dr. Stoto MKes Fiskoa untuk knowledge sharing KARS yang ke-30. Kami persilakan Pak Tot. Baik, terima kasih Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu peserta knowledge sharing KARS yang ke-30 yang saya hormati, pembicara kita malam ini Dr. Marta ML Siahaan, Direktur Utama Rumah Sakit Premier Bintaro. Malam ini malam yang istimewa untuk KSK KARS ke-30 karena akan berbicara, Dr. Marta akan berbicara tentang the future healthcare, ya. Jadi bagaimana kemudian pelayanan kesehatan masa depan ditarik ke sekarang, yaitu dengan teknologi robotik yang di Indonesia sudah mulai diperkenalkan di rumah sakit di Indonesia, salah satunya di Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya kira mengenai metode operasi dengan menggunakan bedah robot ini akan sangat menarik untuk kita dengarkan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa KARS di bulan Februari akan mengadakan Pekan Ilmiah Tahunan dan Semiloka Nasional. Dan tentu saja kita berharap di dalam Pitselnas ini teman-teman semuanya akan ikut berpartisipasi, hadir dan ikut meramaikan Pitselnas ini, karena Pitselnas ini adalah Pitselnas yang ke-7 dan merupakan Pitselnas yang luring, ya, yang pertama, Pitselnas luring yang pertama sejak pandemi COVID-19, ya. Jadi tentu saja, dan ini akan dilaksanakan di ICE Bumi Serpong Damai. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita juga KARS pernah mengadakan Pitselnas ini di ICE, ya. Dan di dalam Pitselnas kita akan mengundang pembicara-pembicara baik dari internasional, diantaranya dari Presiden ISQA, dari Presiden dari International Health Federation atau versinya internasional, ya, dan juga tentu saja kita berharap nanti Menteri Kesehatan kita akan membuka, ya. Di samping itu juga ada lomba bagi rumah sakit tentang Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), dan juga ada lomba inovasi pelayanan, dan juga lomba untuk ini yang cukup menarik, Code Blue, Code Red, Pak. Code Blue dan Code Red, ya. Jadi kita berharap rumah sakit akan mengikutinya lomba tersebut. Di samping itu juga akan berbicara teman-teman dari KARS maupun dari rumah sakit tentang hasil penelitian mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu berlama-lama lagi, rupanya kita sudah nggak sabar lagi nih mendengarkan Dr. Marta ML Siahaan, MKes, MHKes, Dirut Rumah Sakit Premier Bintaro,
untuk menyampaikan materi dengan judul The Future Healthcare is Now. Dan sebagaimana biasa, saya buka dengan pantun. Melompat pantalan dan tepian jurang, raganan kekar menopang mencapai sasaran. Derajat kesehatan masa depan dimulai dari sekarang, bersama KARS kita tingkatkan mutu pelayanan. Demikian saya knowledge sharing KARS yang ke-30 saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toto. Kita akan lanjut. Ya. Jadi berikutnya adalah topik utama satu-satunya di KSK 30. The Future Health is Now, ditarik dari masa depan ke sekarang, akan disampaikan oleh Dr. Marta M. Elsiaan, Mars, MHKes, di RUT RS Premier Bintaro. Karena saya dikirimi juga pantun, maka saya harus bacakan dari Begawan Pantun Dr. Firdaus Sai Sohar, spesialis radiologi. Pinus dipilih, dihasi menyambut sebuah perayaan. Mata berbinar, ungkapan syukur kepadanya, bonus demografi, sejalan kesehatan masa depan, bersama KARS kita mulai penerapannya. Baik, kita akan ikuti dulu CV-nya Dr. Marta. Nama lengkap, Marta Mulyana Lumogom Sihaan, lahir tahun 70, menari, hobinya, ini bahaya nih, menyanyi adventure, boxing Muay Thai. Ini kontak banget ini ya, kontak banget dalam konteks bela diri. Lalu juga golf. Status menikah, suami Daniel Irutan Sitompul BS, anak Danta Rafael Sitompul, Damar Jeremy Gabriel Sitompul. Lulus dari FK Universitas Trisakti tahun 98, Magister Administrasi Rumah Sakit UI Depok, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Sudia Pranata Semarang 2013, dan kemudian sampai saat ini sedang menuntut ilmu S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana. Ini riwayat pekerjaannya, dokter umum di beberapa rumah swasta, direktur RSB Prima Medica, kemudian RS Hermina, direktur utama Rumah Sakit Iksan Medical Center, marketing Rumah Sakit Puri Cinere, asisten manajer pelayanan penunjang medis RS Premier Jatinegara, lalu kemudian manajer pelayanan penunjang medis Premier Jatinegara, dan mulai 2020 sampai saat ini CEO atau Direktur Utama RS Premier Bintaro. Organisasi yang diikuti Irsyam, Kompartemen Business Development and Education Training, pengurus IKAMARS, Ikatan Magister Administrasi Rumah Sakit, Ketua Divisi Organisasi Hukum, pengurus Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Ketua Divisi Hukum Rumah Sakit Asuransi, Sekjen 2 Sekjen 2 pengurus Ikatan Asus Magister Rumah Sakit Indonesia, IAMARSI. Lalu beberapa pengalaman sebagai narasumber pembicara, lalu sebagai moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja mempersilahkan Dr. Marta menyampaikan makalahnya. Kita ingin melihat bagaimana masa depan yang akan disampaikan oleh Dr. Marta untuk pemahaman kita bersama. Silakan. Terima kasih, Dr. Niko. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar cukup. Ya, puji syukur. Terima kasih, Dokter, untuk pengenalannya terhadap CV saya. Mohon izin Dr. Sutoto, Dr. Hani, Dr. Lui, dan seluruh hadirin yang ikut dalam knowledge sharing KARS ini. Saya terima kasih sekali sudah diberikan kehormatan yang sangat luar biasa. Terharu banget nih Dr. Niko bisa dikasih kesempatan yang keren seperti sekarang ini. Saya izin ya untuk share screen. Silakan ya.
Oke, Ya, sudah slideshow. sudah kelihatan ya. Ya. Oke, bentar ya. Oke, ya, di penghujung tahun ini saya sekali lagi terima kasih sudah diizinkan untuk cerita sedikit tentang bagaimana Premier Bintaro memandang layanan kesehatan di masa depan, dan layanan kesehatan di masa depan bukanlah nanti tetapi sekarang. Dan saya bawakan presentasi ini dengan judul sesuai dengan tema ulang tahun Premier Bintaro yang kemarin bulan Oktober Dr. Niko baru merayakan ke-24 tahun. Tema kita adalah The Future Healthcare is Now dan Tomorrow is Today. Nah, sebagai pendahuluan, perkenalkan ini tim saya sendiri Marta Siahaan, CEO Premier Bintaro. Saya punya 8 manajer yang sehari-harinya membantu saya, dan salah satunya Ibu Rosdelima yang juga bagian dari KARS. Nah, saya mau ajak sedikit Bapak Ibu sekalian untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan di tanah air kita. Kalau kita lihat populasi Indonesia dari tahun 2018 ke 2021 peningkatannya sangat luar biasa. Tetapi bagaimana dengan cakupan layanan kesehatan di tanah air? Dari mulai jumlah rumah sakit yang notabene 64% adalah rumah sakit swasta. Kemudian bagaimana jumlah dokter di Indonesia? Di sini saya coba tampilkan, saya ambil dari data KKI 2022, total dokter yang ada di Indonesia sekitar 200.000 lebih. Dari mulai dokter, dentis, spesialis, dan dentis spesialis. Nah, saya sedikit mau mengajak berhayal tentang bagaimana layanan kesehatan di masa depan, di mana masyarakat sangat rindu dapat merasakan layanan kesehatan yang common atau mempunyai perjalanan pasien atau patient journey yang sangat-sangat didukung oleh teknologi, cepat, dan murah. Ya, kalau kita bicara rumah sakit masa depan, kalau lihat video tadi,
jelas terlihat bagaimana pasien itu ingin tetap terkonektif dengan kita. After. Mohon maaf ya, batuk sedikit. Oke. Jadi bagaimana pasien itu bisa tetap terkoneksi dengan rumah sakit, dengan para dokter. Nah, ini adalah tantangan rumah sakit di masa depan. Baik itu sumber daya manusia, teknologi, pembiayaan, dan generasi muda yang cenderung untuk memilih kesehatan yang sifatnya online. Lalu bagaimana transformasi perkembangan rumah sakit? Kalau kita lihat zaman dulu, zaman sekarang dan masa depan, kalau dulu serba manual. Sekarang mungkin teknologi mendominasi. Masa depan kita akan bergaul dengan robot dan artificial intelligence. Lalu apa yang diharapkan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit? Tentunya pelayanan yang baik dan bermutu, masyarakat hidup sehat, pelayanan cepat, biaya murah, dan mendapatkan pengalaman berobat yang menyenangkan. Lalu, kalau kita lihat proses di rumah sakit, ini dia. Segini banyak layanan di rumah sakit, dari mulai pasien itu datang, kemudian mendaftar, kemudian menunggu dokter, bertemu dengan semua teman-teman yang melayani penunjang medis, dan akhirnya membayar. Tiap tahapan ini mempunyai resiko. Tiap tahapan ini juga ada kendalanya. Nah, sekarang kita sudah nggak bicara lagi kepuasan pasien. Tapi kita bicara bagaimana pasien mendapatkan pengalaman yang baik dengan rumah sakit, dengan health workers, dengan seluruh pendukung yang ada di rumah sakit. Kita nggak bicara lagi revolution 4.0, tapi sekarang kita bicara revolution healthcare 5.0. Nah, sekarang ini Dr. Niko, kalau pasien itu tidak puas, mereka udah nggak perlu lagi ngisi form yang kita sediakan. Mereka bisa langsung ke medsos dan mengumbar seluruh kekesalannya di dalam medsos itu. Which is itu sangat mempengaruhi branding kita. Selain itu, juga kita tidak bisa lagi memungkiri atau menghindari main kompetitor kita adalah seluruh rumah sakit tanpa dinding atau hospital without walls. Apakah itu para startup? Contoh saya sebut, mohon maaf, Halodoc, Halo Dokter. Itu adalah para startup yang melayani pasien dan dalam tempo yang sangat singkat mereka bisa melayani pasien jutaan. Saya iseng-iseng bicara dengan salah satu founder dari startup. Sejak tahun 2014 hingga sekarang mereka sudah melayani pasien yang aktif sebanyak 8 juta. Dan ketika saya lihat record dari Premier Bintaro, selama 24 tahun, ternyata kami hanya melayani pasien 6 juta. Artinya, pergerakan masyarakat terhadap kemajuan zaman, di mana mereka bisa bertemu dengan dokter melalui link atau virtual, sangat diminati. Mungkin juga karena kita sekarang hidup di generasi yang didominasi oleh generasi milenial, di mana mereka sangat menyenangi semua kegiatan yang sifatnya online. Contoh Gojek. Gojek menjadi suatu yang sangat luar biasa, dan bahkan kalau kita pergi ke restoran, kita hampir udah nggak pernah lagi lihat orang, misalnya contohlah ke Kentucky, McDonald, Burger King, kita nggak lihat lagi orang yang duduk di situ, tapi lebih banyak kita lihat para Gojek yang datang mengambil atau menjemput makanan. Artinya, masyarakat sekarang sangat-sangat senang dengan layanan-layanan yang bersentuhan dengan teknologi. Dan selain itu, juga genomik menjadi suatu isu yang juga dibawa dalam layanan kesehatan dan tentunya robotik itu sendiri.
Nah, rumah sakit tanpa dinding, saya selalu bicara dengan teman-teman, kita jangan sombong yang dari rumah sakit, karena main kompetitor kita bukan lagi rumah sakit atau sesama rumah sakit, tetapi kompetitor kita juga berasal dari hospital withdrawal tadi, yaitu para startup yang juga mendominasi layanan di tanah air kita. Saya sendiri juga sudah pernah mencoba, Dr. Niko, untuk mencicipi layanan dari startup ini, dan memang mereka sangat ringkes dan dalam waktu yang cepat dan tanpa kita harus bayar parkir, tidak perlu harus mengeluarkan mobil, cukup duduk di tempat kita dan obat itu datang. Nah, ini digital hospital di mana kita melihat bagaimana digital hospital menjadi akselerasi untuk patient care. Nah, rumah sakit sudah harus bersinggungan dengan artificial intelligence dan tenaga-tenaga atau teknologi robot yang menjadi supportnya, tidak lagi hanya mengandalkan manusia, dan seluruh medical equipment sekarang sudah dibekali dengan AI atau artificial intelligence dan terhubung dengan sistem kita. Nah, digital hospital ini menjadi isu yang sangat luar biasa, terutama di masa pandemi. Ketika pandemi, mungkin juga kita patut bersyukur itu menjadi stimulator bangkitnya telemedicine di tanah air kita. Sejak pandemi sendiri, Rumah Sakit Premier Bintaro dari mulai bulan Mei 2020 sudah melayani hampir 20.000 orang yang memanfaatkan telemedicine. Nah, kalau kita bicara the future healthcare is now, apa sih itu? Tentu yang nomor satu harus kita pahami adalah teknologi itu sendiri. Bagaimana teknologi itu bisa kita hadirkan di tempat fasilitas kesehatan kita. Kemudian, bagaimana tenaga kita, apakah mempunyai kemampuan atau skill yang cukup untuk menjalankan teknologi yang canggih, lalu tentunya cost yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit untuk mengejar teknologi yang semakin maju dan cepat, lalu bagaimana demand masyarakat terhadap teknologi itu sendiri, dan tentunya tidak lepas dari pemerintah sebagai regulator, apakah regulasi yang bergulir cukup mumpuni mensupport layanan rumah sakit untuk bisa memiliki teknologi yang tinggi. Seluruh pilar ini, ada 5 pilar, harus kita pikirkan dan harus mempunyai peranan yang sama untuk bisa kita hadir dalam future healthcare adalah sekarang. Nah, sekarang saya izin untuk sharing bagaimana metamorfose Rumah Sakit Premier Bintaro ketika kita bicara the future healthcare. Nah, izin saya mau setel video dulu biar nggak ngantuk ya. Suaranya nggak ada ya? Mesti diklik gitu ya. Suaranya belum ada ya, sebentar saya coba. Jadi waktu share screen-nya diklik yang bawah. Tempat di mana seluruh dedikasi dan cinta kami berikan untuk melayani Anda. Telah banyak yang berubah selama kami berdiri, kecuali satu hal, janji kami untuk memberikan Anda pengalaman yang menyenangkan. Berdiri di bawah naungan Ramsey Sam Dorby Healthcare Indonesia, Rumah Sakit Premier Bintaro memegang teguh filosofi pelayanan People Caring for People. Filosofi yang mengajarkan kami tentang keramahan dan empati karena kami percaya layanan hangat dan penuh cinta dari kami adalah awal dari pemulihan Anda. Kami hadir dengan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dari berbagai spesialisasi unggulan, yang dalam perkembangannya juga menjadikan Rumah Sakit Premier Bintaro sebagai salah satu destinasi wisata medis di Indonesia.
Didukung oleh keberadaan dokter-dokter yang kompeten, tenaga kesehatan yang profesional, teknologi dengan perkembangan terkini, serta tim support yang bekerja dengan hati dan empati. Kami sangat menyadari peningkatan mutu kualitas pelayanan adalah sebuah perjalanan panjang. Untuk itu, secara berkala, kami mengikuti survei akreditasi nasional di bawah naungan Komite Akreditasi Rumah Sakit dan Joint Commission Internasional yang merupakan badan akreditasi rumah sakit internasional. Kami juga mengikuti survei berkala dari Healthcare Infection Control Management Research dan the International Organization for Standardization. Semua itu adalah bukti komitmen kami untuk terus berupaya keras memberikan yang terbaik untuk Anda. Ketika bersama kami, silakan nikmati kenyamanan Anda. Sampai jumpa di Rumah Sakit Premier Bintaro. Ya, mengapa video ini saya hadirkan? Karena saya mau cerita sedikit, Dr. Niko. Dari mulai 2020 ke hari ini, ternyata rumah sakit ini mungkin waktu pertama kali dibangun, seluruh medical equipment itu diinstal bersamaan. Dan dalam usia yang bersamaan juga, yaitu 2020 dan 2021, alat-alat itu harus kita rejuve karena sudah end of service. Nah, kala itu lalu saya berpikir ini kita nggak bisa lagi menghadirkan medical equipment yang serba biasa, mengingat itu tadi kecanggihan alat itu sudah didesain oleh para vendor, dari vendor-vendor dari mulai X-ray yang konvensional, MRI, CT scan, bahkan perangkat laboratorium pun sudah didesain dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi kala itu saya presentasi ke board saya bilang bahwa sudah saatnya kita tidak lagi menjalankan layanan kesehatan dengan metode yang konvensional atau seperti yang sudah kita jalani selama 22 tahun, tetapi kita harus merubah atau men-switch teknologi yang ada di rumah sakit ini untuk menjadi layanan yang didukung oleh teknologi yang tinggi dan bersaing dengan layanan kesehatan yang ada di luar negeri. Dan kala itu salah satu unggulan dari rumah sakit ini adalah ortopedik, di mana ortopedik itu sangat sekali bersinggungan dengan banyak alat-alat. Nah, kami sendiri berada di lingkungan perumahan yang bisa dikatakan middle to up, dan itu adalah sebuah peluang buat rumah sakit ini untuk mengupgrade teknologi yang ada di rumah sakit ini. Nah, tentunya dalam perjalanan metamorfose itu tidak lepas dari bagaimana kita tetap harus menjaga kualitas pelayanan mutu yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro, dari mulai melakukan audit mutu klinis, eksternal, internal, audit infection control, K3, sampai ke finance, sampai ke sumber daya manusia. Nah, ini adalah salah satu slide yang saya mau tampilkan, metamorfose dari perjalanan mutu dan perbaikan atau improvement yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro, dan tentu dibantu oleh badan-badan akreditasi yang memang profesional dalam bidangnya, dari mulai CARS, GCA, ISO, Hikmar. Kami juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovasi, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Kalau kemarin Persi, Tuhan izinkan Premier Bintaro menjadi juara 1 untuk inovasi di bidang layanan gizi yang terconnecting dengan sistem rumah sakit. Nah, ini komitmen kami untuk tetap menjaga kualitas, karena quality is never ending journey. Dan kemarin kami baru usai melaksanakan audit CARS tanggal 25 November
Terima kasih kepada Dr. Bambang, kepada Dr. Lis, kepada Bu Harmini yang telah memberikan banyak sekali masukan, karena sejak pandemi kita kan nggak didatengin KARS ya. Jadi kemarin itu survei KARS itu seperti melepas kangen tuh Dr. Niko. Jadi bisa tanya sama para surveyor yang datang ke kita tuh exciting banget, karena terutama saya sebagai orang baru di sini, saya butuh other eyes untuk melihat bagaimana anak-anak saya di lapangan melayani pasien atau juga melayani operasional di rumah sakit ini. Nah, ini saya sangat ingat apa yang selalu disampaikan oleh Dr. Lis, KARS itu adalah MCM, mudah, canggih, dan menyenangkan, dan sampai ketemu 3 tahun lagi dengan KARS. Waktu saya ditanya sama board saya, kamu mau milih tetap KARS atau ambil yang lain? Saya bilang saya akan tetap di KARS karena saya tahu mereka badan akreditasi rumah sakit yang sudah mempunyai pengalaman. Jadi terima kasih ya KARS yang sudah menemani Premier Bintaro dalam perjalanan untuk selalu improve mutu layanan di Premier Bintaro. Ini adalah Center of Excellence Premier Bintaro. Dalam waktu 22 tahun kami hanya memiliki 4 COE, yaitu ortopedik, spine, sport, dan vaskular. Tetapi 15 Agustus 2021 dan 10 Januari 2022 saya meng-create unggulan lagi, karena sebenarnya orang-orangnya sudah ada, tinggal diolah untuk menjadi unggulan di rumah sakit ini. Untuk skin laser sendiri, saya akhirnya mengajukan permohonan untuk didukung oleh laser yang juga the latest teknologi, itu juga separuh robot, karena laser ini adalah multi platform. Dia bukan hanya untuk skin, bisa untuk orang ngorok juga, untuk slimming dan segala macamnya. Artinya ini benar-benar menggunakan artificial intelligence dan juga stroke center. Nah, ini adalah modalitas yang kita miliki, perlahan tapi pasti satu-satu kita create dan kita upgrade teknologinya, dan sekarang ini sudah banyak teknologi di Premier Bintaro yang menggunakan artificial intelligence. Nah, ketika kita bicara artificial intelligence, kita berharap mesin-mesin ini semua terhubung dalam hal informasi yang ditampilkan dengan sistem informasi di rumah sakit. Artinya para dokter bisa mencatat seluruh informasi medis yang diperoleh dari alat-alat pendukung ini langsung ke dalam tracker mereka atau EMR mereka. Ini kalau Bapak Ibu lihat ada meja proeksis. Kalau zaman dulu operasi spine itu kan orangnya yang diputer-puter ya, pasiennya yang diputer-puter. Sekarang sudah enggak. Sekarang mejanya yang muter-muter. Ini juga meja separuh robot ya. Jadi kita tinggal mengoperasionalkan mejanya, maka meja ini akan berputar-putar sesuai dengan posisi yang diharapkan oleh dokter ketika dokter melakukan tindakan. Lalu MRI-nya sendiri sudah 3 Tesla, SIAM-nya juga 3D, ini juga terhubung langsung dengan EMR kita dan sistem laboratorium kita. Nah, satu-satu kita perbaiki dalam rangka mencoba menghadirkan rumah sakit yang smart ya, dengan didukung oleh teknologi-teknologi tinggi. Nah, ini adalah metamorfosis digital hospital di rumah sakit. Dari mulai tahun 2004 sendiri, kita sudah mencoba untuk pindah ke electronic medical record. Tetapi itu bukan perjalanan yang mudah, dan saya sendiri ketika bergabung di Premier Group ini, mulai dari Jatinegara, itu start 2012, kita mencoba untuk encourage para dokter menggunakan resep elektronik, dan satu-satu harus kita encourage, karena di Jatinegara kala itu dokternya para senior yang mungkin lebih terbiasa dengan menggunakan manual, dan akhirnya Januari 2016 kita kick off 100% EMR, dan Oktober 2016 kita mensupport radiologi kita dengan menggunakan PACS. Jadi kalau dulu orang-orang bawa film, mulai Oktober 2016 para dokter bisa langsung melihat di electronic medical record mereka tanpa nunggu filmnya dicuci dulu. Ini perjalanan kita
mulai dari fully IMR Januari 2016, satu-satu kita pretelin, kita coba untuk pindah ke ke sistem informasi rumah sakit, dan bukan hanya yang urusannya medis saja, tetapi juga perangkat-perangkat pendukung lainnya, termasuk perangkat untuk HRD. Itu juga kita mulai pindah ke SIRS kita. Nah ini sejak 2020, karena pandemi, lagi-lagi pandemi ini memang sesuatu yang menakutkan kala itu, tetapi saya menjadi yakin dan percaya Tuhan tidak akan izinkan sesuatu terjadi ke kita kalau tidak ada maksudnya. Nah, saya melihat bagaimana maksud Tuhan terhadap pandemi ini, khususnya untuk rumah sakit. Rumah sakit tanpa disadari terseret dengan teknologi. Begitu saja masuk dalam teknologi, dan registrasi online menjadi sebuah kebutuhan, dan sekarang sudah menggunakan chatbot juga untuk pendaftaran online. Dan ini kita monitor penggunaannya setiap bulan, Dr. Niko. Jadi saya ada laporan penggunaan registrasi online. Dan juga jadinya pasien itu sekarang kita reduce untuk walk-in langsung ke rumah sakit. Ya, kalau dia mau ke poli, dia harus appointment dulu, sehingga kita juga bisa mengatur SDM kita yang bertugas di lapangan. Lalu ini mulai menggunakan kios untuk payment, ya, dan sangat mengurangi antrian. Kalau dulu datang yang ngantri untuk daftar, nunggu dokter lagi, nunggu farmasi lagi, nunggu bayar lagi, terlalu banyak fase-fase di mana pasien harus menunggu. Nah, kita mencoba reduce, dan persoalan sekarang untuk registrasi sudah mulai terpecahkan, nunggu dokter yang masih menjadi persoalan, dan kemarin waktu KARS juga saya sudah presentasi waktu tunggu pasien di rawat jalan untuk para dokter, dan terus kita akan improve masalah waktu tunggu pasien di poli. Waktu tunggu farmasi juga masih menjadi persoalan, walaupun kita sudah sediakan layanan antar obat, di mana pasien tidak perlu lagi nunggu di farmasi, mereka bisa langsung pergi kemana yang mereka mau, dan obat akan kita antar. Payment gateway sudah mulai teratasi, tinggal para lansia yang masih terkendala untuk menggunakan payment gateway. Nah, ini adalah IMR kita, dan ini sistem atau metamorfose dari sistem IT yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro, dan masih terus kita kita kembangkan. Kita sedang buat sistem monitoring IGD juga, di mana manajer keperawatan kami menjadi PIC-nya. Jadi kita akan lihat secara sistem dari mulai pasien itu mendarat di halaman IR sampai pasien itu discharge dari IR. Entah itu dia discharge pulang ataupun discharge ke ruang rawat. Ruang rawat juga kita bagi dua, bangsal dan critical care. Ini sedang kita kembangkan di rumah sakit kami. Dan intinya digital hospital ini niat dan tujuannya adalah bagaimana pasien mendapatkan akses yang cepat dengan rumah sakit. Dari mulai rekam medisnya harus lengkap, ini juga sedang saya buat bagaimana dokter itu harus mandatori bikin SPTK, kita ada ambasador dan semua akan kita masukkan ke dalam sistem, dia nggak akan bisa next kalau dia nggak isi. Jadi kita bikin tahapan-tahapan itu dengan mandatori, sehingga dokter tuh nggak bisa skip untuk mengisi rekam medis yang penting. Kemudian untuk critical result alert juga kita sedang buat bagaimana itu direct masuk langsung ke HP para dokternya, dan para dokter harus sudah alert dengan critical result itu. Dan ke depan ini memang kita tidak mengharapkan ada tulisan-tulisan lagi, dan tantangannya adalah bagaimana kita nih sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, dari mulai direkturnya sampai ke pelaksana, handal terhadap sistem yang akan di set up di rumah sakit kita. Lalu bagaimana keamanan informasinya, kemudian infrastruktur IT, kita sekarang sedang bergerak juga nih Dr. Niko, Dr. Sutoto, tidak lagi simpen datanya di server, tapi mau coba ke cloud. Tentunya kita harus lihat regulasinya juga, sedang kita setting juga. Dan juga dukungan-dukungan vendor, misalnya asuransi-asuransi, nggak perlu lagi gitu antara sistem dia dan sistem kita berpisah. Kita harus bridging dengan BPJS, kita harus bridging dengan asuransi-asuransi seperti Mandiri InHealth dan sebagainya, harus bridging dengan sistem kita.
Nah, ini ancaman yang juga kita sadari ketika kita pindah menjadi smart hospital, dan tentunya ketika kebocoran data ini juga bagian dari patient safety. Kita melihat bukan hanya dalam hal aspek hukumnya, tetapi patient safety-nya juga. Telehealth sendiri menjadi sebuah layanan yang terus kita upgrade. Bagaimana caranya pasien-pasien kita tidak perlu bertele-tele kalau mereka mau telehealth, dan di jam berapa saja. 1 Januari nanti kita akan rencanakan telehealth ini bisa 24 jam di Rumah Sakit Premier Bintaro. Karena kita akan merencanakan ada 4 dokter dari vak besar, yaitu penyakit dalam, obgyn, interna, dan pediatrik itu nanti on-site, Dr. Niko, di rumah sakit. Sebenarnya kalau di Jatinegara itu sudah terjadi dari tahun 2016, tapi di Bintaro kita akan kick off di Januari, dan mereka juga bisa melayani pasien dengan menggunakan telehealth. Nah, ini telemedicine, kebangkitan telemedicine di Premier Bintaro mulai dari 2020, kita kaji regulasinya seperti apa, hingga akhirnya telehealth ini sampai hari ini juga masih berjalan. Nah, telehealth ini mempunyai peranan yang sangat penting ketika masanya kemarin COVID melonjak sangat luar biasa. Kita set up mandiri, ya, isolasi mandiri, dan dipandu oleh tim kami. Saya bentuk pasukan namanya Isoman Avengers, di mana di dalamnya itu para spesialis yang monitor setiap hari pasien-pasien kami yang ada di luar. Tahun lalu itu pasien di Isoman jauh lebih banyak dari pasien yang ada di Premier sendiri. Kita rata-rata pasien Isoman tuh 200 sehari, ya, disebar di lebih dari 10 hotel. Nah, waktu itu memang suatu yang sangat luar biasa, tapi kita bisa melewatinya dengan baik. Ini Juli 2021, jumlah telehealth kita hampir 4.000. Dan tadi seperti saya katakan, sampai saat ini sudah ada 20.000 orang yang memanfaatkan layanan telemedicine atau telehealth ini. Ini adalah metamorfose bagaimana kita mencoba menggabungkan telemedicine kita dan semuanya masuk ke tracker, dan seluruh catatan medis itu tertuang di dalam sistem informasi medis kita. Nah, akhirnya kita melihat bahwa tenaga atau teknologi robot harus hadir di rumah sakit kita. Dan dimulai dari spine surgery, kita mengajukan permohonan kepada board kita untuk diizinkan membeli robot, di mana harganya sangat fantastis. Tetapi saya bilang dengan board saya, sekarang atau tidak sama sekali, now or never. Karena kalau kita menunggu lagi, kita akan semakin jalan. Sementara presiden kita sendiri sibuk menggaungkan atau menyatakan bahwa ayo masyarakat Indonesia jangan pergi ke luar negeri lagi untuk berobat, manfaatkan layanan kesehatan di tanah air. Tapi bagaimana kita akan melayani masyarakat yang middle to up kalau teknologi kita tidak upgrade. Karena itu akhirnya saya mengajukan permohonan untuk membeli robot, dan robot ini sudah launching 22/10/22, dan kita beri nama. Kenapa kita beri nama Robin? Supaya lebih dekat dengan masyarakat. Robin ini artinya robot Bintaro. Dan kita pakai alat ini untuk mensupport konsultan spine ortopedik yang ada di Bintaro. Dan robot ini baru ada di Indonesia, di Asia Tenggara. Jadi se-Asia Tenggara adanya baru di Indonesia. To be honest, yang pertama pakai itu Rumah Sakit Eka. Dan sekarang Premier Bintaro adalah rumah sakit kedua. Jadi robot ini adanya di Banten dua-duanya nih Dr. Niko, ya. Se-Indonesia adanya numpuk di Banten. Nah, bedanya robot yang ada di Premier Bintaro ini, karena kita belinya juga baru, teknologinya juga baru. Dan ini robot ini sangat menolong para operator untuk spine ini di dalam melakukan tindakan untuk operasi tulang belakang dengan luka sayatan yang sangat kecil. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Jadi robot ini di Premier Bintaro sejak bulan Oktober sudah melakukan operasi sebanyak 14 operasi, 15 dengan CSR. Jadi kalau untuk CSR ada 1, kita lakukan untuk pasien datang dari Lampung, dan total yang sudah dilakukan oleh robot ini adalah 15 kali tindakan. Nah, keunggulan dari robot ini, dia waktu install pedicle screw ini 99,9% dan sangat cepat, lalu luka yang ditimbulkan juga sangat kecil ya. Kalau dulu itu operator kita itu bisa makan waktu 2 jam sendiri untuk memposisikan pasien. Tetapi dengan robot ini no need lagi, karena kita sudah juga menggunakan meja, di mana meja ini yang akan mengatur posisi pasien sendiri, sehingga dokter ataupun tim di kamar operasi tidak perlu mutar-muter pasiennya. Kemudian juga dampak atau paparan radiasi juga jadi berkurang. Kalau dulu tanpa robot, operasi itu bisa sekitar 8 jam, bahkan sampai 12 jam, dan selama operasi itu si arm itu jalan dan akan memberikan dampak radiasi bukan hanya kepada pasien, tetapi juga para tenaga kesehatan yang ada di ruangan operasi tersebut. Dan kasus yang bisa dilakukan dengan robotic spine ini adalah pemasangan skrup untuk kasus-kasus implan tulang belakang, lalu deformitas dan degeneratif, dan penggabungan 2 ruas tulang belakang, termasuk juga tumor di tulang belakang. Dan selama kita memiliki robot ini, rata-rata lama operasi itu paling lama itu 4 jam. Average kita bisa menyelesaikan operasi ini dengan 2 jam. Karena si robot ini sudah mengolah data yang diberikan oleh MRI kita, juga termasuk si arm, lalu mereka si robot ini menganalisa data yang dihubungkan kepada robot, lalu dia bisa memberikan navigasi di mana harusnya implan itu ditanam. Nah, setelah memiliki robot, apa yang Rumah Sakit Premier Bintaro lakukan? Nomor 1, tentu kita melihat apa sih benefit yang diberikan oleh si Robin ini, bukan hanya kepada rumah sakit, tetapi juga kepada pasien dan para tenaga kesehatan yang terlibat. Lalu siapa yang harus menggunakan, tim mana saja yang harus ngurus si Robin ini, karena harganya sangat mahal. Lalu bagaimana kemampuan tim kita di lapangan dalam lakukan operasional terhadap Robin, bukan hanya dokternya, tetapi perawatnya juga pun harus mempunyai skill tersendiri untuk mengoperasikan robot ini, termasuk juga ATEM, teknisi medis. Dia harus bisa memahami Robin ini apa keperluannya dalam hal maintenance, sampai kalau nanti terjadi error. Jadi ini semua kita kaji satu persatu dan kita lakukan update training juga. Lalu kita juga buat policy, SPO, panduan maintenance, bagaimana untuk menyimpannya, bagaimana merawatnya, pembersihannya, infection controlnya, sampai ke K3. Nah, ini dikaji terus dan selalu kita explore, dan kita punya grup WA khusus untuk robot ini dalam hal memonitoring si Robin ini, karena ini barang baru dan juga teknologi baru. Lalu kita juga melakukan monitoring terhadap utilisasi alat, evaluasi produk, dan kita juga sudah sampai berpikir bagaimana mendevelop robot ini. Robot ini kebisaannya apa aja? Ternyata si Robin ini bisa digunakan juga untuk tindakan bedah saraf. Dan saat ini juga kita sedang explore, dan suatu saat nanti dalam waktu yang secepatnya, Robin ini bukan hanya untuk spine, tapi juga bisa untuk bedah saraf. Nah, ini karena kita sendiri sudah lama ditunjuk oleh negara-negara untuk memberikan layanan MCU visa, Amerika, Kanada, itu se-Indonesia hanya di Premier Bintaro untuk MCU visanya, sehingga orang-orang yang mau tinggal di negara tersebut harus ke Premier Bintaro, lalu untuk Australia, lalu New Zealand, kemudian Inggris, itu bisa dilaksanakan di Premier Group. Dan ini merupakan kesempatan buat rumah sakit kami untuk juga memajukan health tourism. Jadi
kita sejak tahun lalu berjuang bagaimana rumah sakit ini bisa ditunjuk secara resmi oleh Kemenkes dalam hal rumah sakit penyelenggara wisata medis, dan akhirnya kita sudah mendapatkan surat penunjukan tersebut, dan sampai hari ini konon kabarnya baru ada 2 rumah sakit yang memang sudah ditunjuk secara resmi oleh Kemenkes dalam hal penyelenggaraan wisata medis. Karena itu kemarin waktu Robin, saya sengaja ke PDA nih Dr. Niko ngundang 3 menteri, karena saya pikir health tourism itu nggak bisa hanya kerjaannya Kemenkes. Dia harus bersama dengan Kementerian Pariwisata dan juga Menteri Perhubungan. Jadi 3 menteri ini harus berkolaborasi kalau kita mau bicara tentang health tourism. Di samping itu kita juga bekerja sama dengan organisasi BUMN, contohnya Bank Mandiri dalam hal Talin. Juga dalam hal future healthcare, bukan hanya layanan kesehatannya saja yang kita upgrade di rumah sakit ini. Dalam hal digital marketing, kita juga sangat bermetamorfose, walaupun kita tahu tidak mudah untuk mempromosikan rumah sakit, karena kita tahu dokter itu tidak boleh serta-merta mempromosikan dirinya sendiri. Dan saya melihat sampai saat ini rasanya gaung kita dibanding rumah sakit ini kalah ya. As a Kalau man kita lihat age, rumah the sakit prostate tends to ini, give problems, mereka sangat fisik dalam hal menyelenggarakan digital marketing. all as well as prostate cancer. Sehingga suara marketing dari Rumah Sakit Premier Bintaro bisa dikatakan tertutup oleh warawirinya medsos dari rumah sakit tetangga kita. Kalau kita main di YouTube itu, rumah sakit luar negeri itu sangat gencar mempromosikan layanan kesehatan. Karena itu saya bilang sama tim saya, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, ayo kita harus jadi bagian layanan kesehatan di tanah air, dan kita promosikan bagaimana hebatnya layanan kesehatan di Indonesia. Membuat konten di media sosial, membuat webinar seperti kita sekarang ini juga bagian dari digital marketing, dan sejak 2020 kami sudah bermetamorfose luar biasa dengan berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan rumah sakit pemerintah, dengan kementerian, dengan perusahaan-perusahaan seperti Garuda, Citylink, kemudian juga asuransi-asuransi, bank, BUMN, dan segalanya kita ajak untuk kolaborasi sebagai bagian dari digital marketing kita. Dan Premier Bintaro sendiri pernah pemecah rekor melaksanakan webinar dengan peserta 12.000. Nah, di sini kita berevolusi bagaimana sih caranya kita bikin digital marketing yang isinya tentang informasi kesehatan, tapi nggak bikin orang baru lihat 1 detik terus dia skip. Nah, kita mulai berpikir gimana bikin konten yang menarik, sehingga orang bisa melihat edukasi kesehatan ini bukan sesuatu yang membosankan. Sampai saat ini kita sudah membuat banyak video, lalu kita berinovasi, kita mau cerita tentang kesehatan tapi bukan yang old school ya, kita bikin kayak studio ngopi dulu di lantai 3, itu balkon kosong sebenarnya, tapi kita create, kita bikin kayak warung, lalu ada pembawa acaranya ala-ala Betawi, dan para dokter di situ memberikan edukasinya, bicara tentang cacar monyet, bicara tentang DHF dan segala macam, sehingga membuat video-video kita cukup diminati oleh masyarakat. Kita juga set up podcast, jadi salah satu ruang meeting kita sulap jadi podcast, lalu juga ada obras, ngobrol santai, bahkan juga kita melibatkan anak-anak, ini anak-anak karyawan, kita suruh memberikan edukasi tentang kesehatan, kenapa sih anak-anak harus minum susu, kenapa harus vaksin, kenapa dia harus tidur siang, dan segala macam. Nah, ini mungkin inovasi dalam hal digital marketing, memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian kita monitor juga ini media sosial kita. Kita ada laporan mingguan tentang medsos kita, dan ini sudah sangat luar biasa. YouTube kita sudah 45.000 subscribe-nya, dan TikTok ini baru kita buat Februari kemarin ini, tahun ini, dan followernya sudah 3.000 sekian. Jadi kayak kemarin isu sirup yang bikin gagal ginjal, kita bikin TikTok.
Jadi para dokter menceritakan apa sih itu gagal ginjal tapi dengan TikTok. Dan sampai saat ini selama kurang lebih 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun nanti 2023 ini kita sudah membuat 343 video yang diupload di medsos kita. Nah, orang-orangnya tuh nggak ada orang-orang yang khusus, kita-kita aja, tim marketing, hanya kita merubah. Kalau dulu tim marketing door to door atau datang-datang ke perusahaan gitu, kita setting tetap mereka datang ke perusahaan, tetapi ada porsi tersendiri untuk digital marketing kita. Biaya khusus juga tidak ada, memanfaatkan budget yang sudah ada, hanya teknologi ya, kita terhubung dengan YouTube dan dengan medsos yang memang sekarang ini beredar. Di samping itu juga supaya kita terhubung dengan pasien-pasien ya, orang brand awareness-nya terhadap brand kita juga bagus, kita buat maskot. Maskot ini adalah hasil dari lomba ulang tahun kita yang ke-22. Kita minta masyarakat kalau mau punya maskot nih Premier Bintaro harus maskot seperti apa sih? Dan salah satu pemenangnya adalah masyarakat yang menciptakan Darby ya. Darby kalau kata Dokter Bambang nih Darling Bintaro, ini rusa. Kenapa kita ambil rusa? Karena rusa itu adalah binatang yang jumper terbaik. Jadi kita berharap orang-orang di Bintaro adalah orang-orang yang sangat senang melakukan inovasi, dan kita juga membuat Darby ini dalam bentuk robotnya. Jadi ada robot yang fungsinya juga sebagai customer service di Premier Bintaro ini. 0811. Jadi si Darby robot ini bisa nganterin pasien kalau ada pasien yang tersesat di rumah sakit kami. Nah, saya mau menyampaikan kenapa sih dinosaurus itu punah, sementara kecoa yang menjijikan ini sampai detik ini juga masih ada. Dinosaurus dia tidak bisa beradaptasi, karenanya punah. Kecoa dia bisa beradaptasi, sampai sekarang masih ada. Kalau tadi Dokter Sutoto udah pantun, saya juga mau pantun. Makan nasi lauknya ikan. Dikasih kerupuk, rasanya gurih. Kok nggak ada cakepnya? Tak lupa saya ucapkan beribu terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Cakep sekali. Ya, saya langsung aja minta aplaus dulu lah sebelum kita diskusi para hadirin. Jadi saya mencoba tadi merangkum, nggak bisa, susah banget, luas sekali success stories-nya. Tetapi akhirnya saya bisa simpulkan satu hal sebelum kita diskusi, bahwa yang disampaikan kinerja perkembangan Rumah Sakit Premier Bintaro oleh pembicara kita yang luar biasa, Dr. Marta ini adalah bahwa future healthcare-nya adalah teknologi digital. So, the center of gravity dari future healthcare adalah digital, ya, teknologi digital. Nah, tadi kemajuan singkat aja ditampilkan 3 hal. 1, digital hospital. 2, mekanisme akses pasien ke rumah sakit yang digitalized. Yang ketiga adalah digital marketing. Nah, 3 hal itu telah diuraikan, hal-hal yang sangat detail, sehingga saya melihat presentasi ini atau katakanlah Rumah Sakit Premier Bintaro dengan CEO yang luar biasa ini, apa rohnya? Rohnya adalah innovation dan adaptation. Inovasi dan adaptasi. Itulah yang kita lihat sukses yang luar biasa. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk saja kepada Q&A. Pertama, Mulyadi Hakimo, Pak Mulyadi, the future is now adalah kisah teknologi saat ini. Filter HTA disampaikan, health technology assessment-nya di saat kecepatan penemuan teknologi jauh ke depan, bagaimana posisinya.
Silakan, Ibu Marta. Ya, Dokter Niko, itu yang justru menjadi concern kami kala itu. Jadi itu tadi saya bilang, ini semua gara-gara pandemi sih, Dokter Niko. Mungkin kalau nggak ada pandemi, saya rasa saya sendiri terlena dengan metode rumah sakit yang konvensional sebelum pandemi. Tapi gara-gara pandemi dan kita mulai dengan orang tidak datang ke rumah sakit, orang takut ke rumah sakit, kami rumah sakit swasta, Dok, harus cari duit untuk operasional rumah sakit, untuk gaji rumah sakit, untuk bayar listrik, bayar telepon, dan sebagainya. Lalu kita create, mulainya dari telemedicine sih. Nah, kemudian blessing from the sky juga, alat-alat di rumah sakit ini menua bersamaan. Karena mungkin waktu itu diinstal bersamaan. Nah, kemudian saya akhirnya browsing lah, mau ganti MRI, ganti apa ya MRI yang sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, tadi kalau pertanyaannya gimana kita menghadapi percepatan teknologi ini, ya kita harus lari. Speed kita nggak bisa sama dengan yang dulu. Kalau dulu kita pakai speed yang misalnya 70, kita harus sudah pakai turbo. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. Karena dunia bergerak terus. Teknologi di luar juga semakin banyak hal-hal yang baru. Nah, kalau kita masih dengan kecepatan yang sama, dan board kita juga masih tertanam dengan konsep yang lama, kita nggak akan pernah maju. Jadi mulai dari diskusi sih, Dok. Kita diskusi dengan board kita, nggak sekali 2 kali itu. Presentasi aja saya mungkin ada sekitar 6-7 kali saya ganti presentasi untuk bisa diterima oleh board kita. Sampai akhirnya September 2022 kemarin, 157 CEO dari seluruh Ramsay Healthcare itu dikumpulkan di Singapura. Nah, di situ mereka bicara tentang the future healthcare. Dia bicara tentang sustain, bagaimana rumah sakit atau grup kita ini bisa sustain dan bisa menjadi rumah sakit yang direkomendasikan oleh anak cucu kita. Jadi kalau anak cucu kita sendiri tidak merekomendasi kita sebagai rumah sakit unggulan, bagaimana masyarakat juga melihat kita? Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Bagus sekali. Jadi adaptasi adalah lari ya dalam pertanyaan HTA ini, luar biasa ya. Yang kedua, Ibu Erna Suyati, mohon izin bertanya, mari masa depan sudah serba digital, ada tantangan utama yang harus dipecahkan oleh healthcare kita. Bagaimana menyiapkan SDM yang capable untuk mengoperasikan sistem teknologi yang tinggi? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang memang menjadi tantangan di rumah sakit. Tadi saya sudah sampaikan, tantangan di rumah sakit ketika kita mau maju ke dalam smart hospital atau digital hospital, nomor 1 adalah orangnya. Teknologinya udah ada. Di pasaran tuh udah ada. Tapi bagaimana orang kita bisa catch up dengan teknologi itu? Ya, nomor 1 tentu kita harus encourage tenaga kita, pekerja yang di rumah sakit, bahwa kita nggak bisa lagi bersembunyi di balik ketidakmampuan kita. Jadi jangan kita melimitasi challenge kita, tapi kita harus challenge our limitation. Gitu. Jadi nggak ada tuh istilah mentok di rumah sakit. Kitanya yang harus berubah. Gambar yang dinosaurus sama kecoa tadi saya tunjukin tuh. Kenapa dinosaurus dia bisa punah padahal badannya gede? Kenapa kecoa yang cuman kecil lalu di hidupnya di selokan, di got? Tapi sampai detik ini kecoa masih ada kan? Padahal dari zaman purbakala juga kecoa ada. Nah, artinya kitanya yang harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan ditinggal oleh masyarakat. Banyak perusahaan besar yang bisa kita jadikan contoh. Kodak itu adalah salah satu perusahaan yang juga kala itu memasukkan metode foto digital ke dalam laci. Dan akhirnya orang meninggalkan Kodak. Nokia juga sama. Itu perusahaan-perusahaan yang masih tertanam pada konsep yang lama. BlackBerry juga sama. Tetapi iPhone, mereka bermetamorfose, mereka berevolusi. Sekarang iPhone udah sampai 14. iPhone belum keluar aja orang udah ngantri mau beli.
Nah, artinya mulai dari SDM-nya. Nggak ada istilah, aduh saya kan orang tua, saya gaptek. Udah nggak bisa, Dok. Kalau kita gaptek, mari kita belajar. Ya, masalah kita lambat menyerap, wajar lah, namanya juga usia ya. Jangan disandingkan dengan anak sekarang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar kan ya. Kita harus belajar dan pasti bisa. Nah, training juga kita bantu. Kita membuat training-training, mengirim para dokter juga. Salah satu untuk robot ini, vendor kita minta juga untuk support men-training tenaga-tenaga kita dari mulai dokternya, perawatnya, atemnya, terus infection control-nya juga di-training oleh vendor. Artinya dalam hal skill itu bisa kolaborasi dengan banyak pihak. Mungkin itu ya. Oke, bagus sekali. 2 pertanyaan saya melihat rohnya itu ya, adaptasi dan itu karena ada inovasi ya. Ini kuat benar nih. Nah, saya nyelip satu pertanyaan. Robin itu robotic spine surgery, adakah komponen-komponen actionnya yang wireless, artinya pakai sinyal, atau semua by wire? Ya, benar Dokter Niko, itu pertanyaan yang keren juga, dan kita pernah punya masalah tuh soal itu. Jadi robot ini terhubung dengan jaringan internet. Oh. Ya, jadi pernah tuh Dokter Niko, untungnya belum mulai insisi. Oh, okay. Jadi si robot itu tiba-tiba bego, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Rupanya sinyal WiFi kita mati. Nah, akhirnya di situ kita belajar, nggak boleh mengandalkan WiFi. Jadi kita harus punya backup dengan jaringan ini kita, LAN kita yang di dalam tanah itu yang harus selalu terhubung. Jadi pernah juga kita ngalamin, namanya baru ya, barang baru, pokoknya mendadak bego aja tuh robot, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di situ kita belajar dan akhirnya juga kita masukkan IT di dalam timnya si Robin ini. Oke. Ya, saya waktu itu ngadep ke Dokter Ruti, ditawarin bungkuknya saya ini coba diperbaiki pakai robot. Wah, saya bilang nanti aja dulu, bagus sekali saya dapat ilmunya. Baik, saya bilang begini, joking ya, Pak, kalau saya dibikin tegak, nanti istri saya akan was-was, dia nyari baru, dia nyari istri baru nanti Pak. Just kidding. Oke, baik, kita lanjut. Pertanyaan dari seorang surveyor juga, Kamala Rita Wahidi. Luar biasa, keren banget. Rumah sakit Bintaro, Premier Bintaro sudah sama dengan rumah sakit luar negeri ya. Membuat saya bangga di rumah sakit negara sendiri. Kebanggaan yang selalu didorong oleh Pak Jokowi, kita negara besar. Nah, prestasi kita juga banyak yang besar. G20 ini misalnya. Dan sekarang Premier Bintaro kita melihat kinerja yang besar. Nyaman sekali pastinya menjadi karyawan rumah sakit ini. Pertanyaan saya, dengan elektronik rekam medis itu, apakah sistemnya dibangun sendiri oleh rumah sakit atau kerjasama dengan pihak ketiga? Dan untuk artificial technology, dengan kecanggihan teknologi tindakan, kecepatan pemulihan, apakah biaya operasi sama? Nah, ini ibu-ibu ditanya biaya dengan teknik konvensional. Silakan. Ya, tadi pertanyaan yang pertama itu ini ya, tadi apa ya, Dok? Ya, HTA yang tadi. Yang pertama maksudnya yang mana? HTA. Bukan, yang tadi ini kan ada masalah biaya, sebelum biaya apa? Ini ada di QNS. Jadi pertanyaan pertama, nyaman sekali. ERM, elektronik sistemnya dibangun sendiri oleh rumah sakit. Betul. Ya, betul. Ini masalah IMR ini kita nggak bangun sendiri. Kita dari vendor, dan waktu kita memutuskan vendor itu juga sudah melakukan presentasi banyak dari banyak kayak uji banding gitu ya, dengan banyak perusahaan dalam hal elektronik medical record. Tetapi para vendor itu yang harus diketahui, mereka hanya nanam. Yang make itu kan kita. Dan yang paling mengerti flow demi flow itu adalah kita. Sehingga tim IT kita tuh harus kuat.
Jadi kalau Dokter Sutoto, Dokter Niko lihat IMR kita kan pakai tracker ya. Ya. Itu trackernya udah 180 derajat berbeda dengan waktu kita pertama kali install. Karena itu di-develop terus dengan kita. Develop terus adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan dari situ saya belajar IMR ini nggak bisa copy paste. Jadi misalnya rumah sakit Bapak Ibu sekalian lalu mengkopas punya Bintaro, nggak bisa. Karena tiap orang yang menggunakan itu unik dan sangat tailor-made. Gitu. Dan orang yang mengerjakannya pun harus memahami flow demi flow. Jadi kalau pertanyaannya itu dibangun sendiri atau pakai vendor, enggak. Ini kita mix. Tadinya ditanam, akhirnya kita mendevelop. Sehingga kalau kita panggil orang trackernya aja, kadang-kadang orang trackernya juga bingung lihat barang yang udah ditanam di kita karena sangat kita develop luar biasa. Masalah harga, harga dengan teknologi ini sama nggak dengan yang konvensional? Memang saat ini tidak sama, ada selisih sedikit. Ini pertanyaannya nggak usah pakai robot dulu deh. Bedanya laparoskopi sama laparastomi. At the end nanti harganya akan menjadi bisa lebih murah. Karena apa? Karena waktu dia konvensional kan banyak farmasi yang dibutuhkan. Kenapa? Karena jamnya kan panjang. Gitu. Obat yang digunakan juga jadi lebih banyak. Listrik yang dipakai juga jadi lebih banyak. At the end ini ketika nanti utilisasinya membaik, itu akan bisa jadi lebih murah daripada konvensional. Dan itu menjadi cita-cita saya, Dok. Artinya saya bilang sama dokter itu, ketika kita mempunyai alat canggih, mestinya alat canggih ini membantu rumah sakit dan membantu pasien, bukan jadi memberatkan. Begitu, Dok. Terima kasih. Lanjut, Purwanto. Pak Purwanto, survei juga. Mohon bertanya untuk robotik ini bagaimana penilaian surgical checklist-nya, komunikasi efektif yang diberikan. Ya, nanti mungkin ada Ibu Rosdel yang juga bisa bantu saya nih. Mudah-mudahan sih ada dia nih. Nah, itu formulir ya yang di dalam tracker kita untuk checklist operasi baik pre, lalu saat, dan post itu kita develop, Dok. Karena ada item-item yang waktu di konvensional mungkin kita nggak gunakan lagi ketika robot. Jadi kita develop juga checklist itu, baik dari mulai, bukan dari pre malah, dari mulai plan. Dari plan ya kan direncanakan. Waktu dia datang ke ketemu dengan dokter kita, mau robot ya, oke mau robot. Itu kita plan dulu. Kebutuhannya apa, pemeriksaan penunjangnya apa, berapa implan, mereknya apa, skrunya sejauh apa. Lalu kita masukkan ke order, lalu kita masukkan ke checklist pre-op, lalu saat operasi, dan akhirnya post operasi dan masuk ke dalam bilik pasien. Jadi memang di-develop formulir. Oke, lanjut Pak Abdul Rohim. Bagaimana perihal SIP, ya ini kompetensi, kewenangan, SIP untuk dokter yang melakukan telemedicine dan untuk rekam medisnya. SIP kan memang sejauh ini SIP itu untuk telemedicine itu kan memang diizinkan oleh KKI. Memang sebenarnya dalam presentasi saya mengenai telemedicine di IRSJAM itu juga saya angkat. Sampai saat ini memang belum ada regulasi yang benar-benar ajak mengatur telemedicine. Tolong saya dikoreksi Dokter Niko kalau saya salah. Nah, saya ketika kemarin KARS itu memang kita melakukan review terhadap white paper para dokter kita. Ya, penggunaan telemedicine sendiri selama pandemi ini memang juga berevolusi karena para dokter dilatih secara individu, Dokter Niko. Karena nggak semua dokter memahami penggunaan telemedicine ini. Tadinya kita menggunakan Doximi. Akhirnya kita menggunakan Zoom meeting, tetapi Zoom meeting yang berbayar dan di-connect dengan tracker kita. Nah, ini kita ada namanya GP ya, dokter umum, yang ngajarin
para dokter spesialisnya untuk telemedicine. Tetapi dalam hal melihat regulasinya sejauh mana, kami sendiri masih mengikuti bagaimana Kemenkes akan menerapkan telemedicine ini nantinya pasca pandemi. Mudah-mudahan sih telemedicine ini akan tetap terus dikembangkan. Karena faktanya seperti startup sendiri, saya mohon maaf nih kalau saya salah. Di startup itu sendiri apa iya ada kredensial? Itu apa ada audit medis? Kalau di kami walaupun telemedicine kita melakukan audit medis loh, Dok. Gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Gitu. Tapi jangan juga dimatiin itu menurut saya. Karena kalau dimatiin kita akan jadi mundur. Justru bagaimana mengelola para startup itu dan penggunaan telemedicine ini, dan mungkin harusnya juga dimasukkan ke standarnya KARS juga nanti ke depan. Bagaimana pemberian telemedicine ini bisa menjadi layanan yang juga bukan hanya patient safety, hospital safety, dokter safety juga. Mungkin itu. Menarik diskusi kita ini, future healthcare, the center of gravity is digital technology. Jangan-jangan barusan ngomong tentang jangan dimatiin ya. Mungkin nanti berkembang body of knowledge dari IT medicine. Betul. Nah, lalu ada spesialisnya dan seterusnya. Nah, saya juga mengantisipasi itu apa pikiran saya. Tapi oke, kita masih sekarang saat ini. Lalu berikutnya Pak Ahmad Rifai. Izin bertanya Dr. Marta, bagaimana metodologi yang paling efektif untuk menstimulasi para direktur atau manajer di bawah Dr. Marta agar memiliki inisiatif strategis di masing-masing proses bisnis yang memberikan daya ungkit yang luar biasa di RS Premier Bintaro? Sering Ini ngobrol, Dok. Rahasia perusahaan nih, bukan? Bukan rahasia sih, Dok. Sebenarnya saya terus terang nih, karena kita sharing ya, temanya kan sharing, jadi kita terbuka lah. Sebenarnya waktu saya masuk ke rumah sakit ini, kepala saya juga kepala direktur yang konvensional, Dokter Niko. Tetapi terus karena saya punya tanggung jawab, ini rumah sakit mau diapain sih? 3 km ada rumah sakit entuh. 6 km ada rumah sakit entuh gitu kan ya. Saya harus punya depresiasi kan untuk menghadirkan di red area itu Premier Bintaro sebagai rumah sakit yang mempunyai keunikan dan menjadi pilihan masyarakat. Sampai akhirnya saya berpikir kita ini sesama rumah sakit swasta akan saling membunuh kalau kita tidak berkolaborasi. Yang tadinya berpikir gimana menjadi pemenang dalam hal persaingan rumah sakit swasta, sampai akhirnya saya sendiri berubah otak saya, mestinya sih kita nggak harus bersaing, mestinya kita harus berkolaborasi. Nah, saya sering ngobrol dengan tim saya, dari mulai manajer, asmen, supervisor, sampai staff, Dok. Jadi nggak cuma di level manajer, juga dengan para dokter. Komite medik itu adalah pihak yang sangat kita butuhkan dalam manajerial. Ketika kita punya tim komite medik yang kuat, itu ngobrolnya tuh enak banget. Di dalam membuat terobosan juga enak. Nah, saya bersyukur Tuhan sayang sama saya berada di rumah sakit yang komite mediknya tuh keren banget. Dan sangat open-minded. Nah, waktu saya bicara awal-awal dengan manajer, ya ada juga yang, aduh itu mahal banget, aduh itu kan rumah sakit yang lain juga belum. Nah, saya selalu bilang, kamu jangan jadi follower, kita harus jadi pionir, gitu. Dan orang nanti juga akan melihat. Nah, dari mulai bikin webinar, ngajak-ngajak RSCM, ngajak ini, mungkin bisa ditanya sama Dr. Lis deh tuh, Direktur RSCM, ngajak ini. Karena saya pikir, siapa rumah sakit ini kalau saya tidak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi di luar. Sampai ngajak Harley Davidson juga, organisasi Moge juga terlibat di dalam layanan kita. Jadi kalau pertanyaannya, gimana strateginya supaya manajer tuh sering ngobrol aja,
sering ngobrol, sering ajak kita mereka tukar pikiran. Kadang-kadang kita ajak jalan aja, kita lihat bagaimana, misalnya contoh restoran. Restoran sekarang udah nggak pakai nulis, Dok. Dia udah pakai tab. Gitu. Udah nggak ada lagi tuh orang warawiri di restoran. Cukup pakai tab. Bayar aja. Sekarang udah pakai QR. Ya. Nah, kalau kita tetap dengan metode yang lama, wong makan di pasar modern Bintaro aja udah pakai QR code, masa kita masih yang pakai yang lama metodenya. Mungkin itu, Dok. Ya. Ya, lagi-lagi bukti inovasi dalam hal creativity dari Ibu Marta ini, dan kemudian adaptasi terus-menerus ini menghasilkan kemajuan kinerja yang luar biasa. Lanjut, Pak Didik Nur Sidik, Dr. Marta, untuk pemasaran sampai rumah sakit Premier Bintaro terkenal, jadi rumah sakit percontohan seperti sekarang butuh berapa bulan, Bu? Apa kendala-kendalanya? Didik Nur Sidik dari RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Ya, terima kasih, Dok, untuk pertanyaannya. Saya pertama kali mendarat di Rumah Sakit Premier Bintaro ini Senin 18 Mei 2020, jam 8 pagi. Ya, jadi begitu hari pertama itu awalnya ngeri sih, Dok. Saya bingung, ini rumah sakit, lobi kok kosong. Nggak ada pasien, Dok. Ya ampun, parkiran juga isinya mobil manajer sama mobil karyawan. Nggak ada pasiennya, gitu. Karena mohon maaf, Premier Bintaro kala itu memang Tuhan sedang menguji Premier Bintaro. Ada 3 nakes kita meninggalkan tahun itu. Nah, orang jadi takut datang ke rumah sakit kita. Nah, saya mau bilang, mau kampanye, datang ya ke rumah sakit kita aman. Lah ada yang meninggal. Nah, di situ saya mencoba gimana ya caranya supaya kita tetap terhubung dengan masyarakat kita. Kalaupun ada 3 yang meninggal di Rumah Sakit Premier Bintaro ini, kan juga bukan salahnya orang Premier Bintaro. Ya emang COVID-nya lagi begitu modelnya gitu. Dan para dokter ini kan juga nggak praktek di rumah sakit kami aja gitu. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan. Memang takdirnya memang begitu. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kembali lagi, mungkin memang itu rencana Tuhan. Sehingga otak kita di-push untuk keluar dari kesulitan itu. Nah, mulai dari karena aku waktu itu tidak bisa marketing, saya bikin webinar. Yang ikut webinar cuma 19 orang, Dok. Dan itu semua teman-teman saya. Saya paksa. Nah, akhirnya saya pikir, gimana ya caranya supaya orang banyak ikut webinar. Ngundang pembicara asing, Ibu Rosdelima waktu itu sebagai pembicaranya. Dan ternyata karena kita ini health workers kan perlu ya ikut webinar, seminar-seminar itu. Tapi mau datang-datang ke hotel, hotelnya tutup. Akhirnya kita bikin webinar kerjasama dengan PPNI, kerjasama sama IDI, kerjasama sama IBI, sama IAI, dengan organisasi profesi, kita berikan gratis, kita kasih sertifikatnya. Nah, kalau dibilang terkenal sih, ya puji Tuhan kalau memang itu opininya. Tapi saya sih masih merasa belum apa-apa sih, masih tetap harus berjuang. Terima kasih, Dok. Terus saya juga ikut merasakan diundang waktu itu jadi pembicara. Iya, Dok, benar. Nah, saya nyelip lagi. Dari pembahasan Ibu Marta pada patient safety, maka kita tahu ada 3 prinsip, saya nggak katakan standar, karena sudah dibuat. 3 prinsip patient safety based on Permenkes 11/2017, yaitu 1 standar keselamatan pasien, 2 6 sasaran keselamatan pasien 6, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. 7 langkah ini waktu itu memang diangkat oleh KKPRS pada awal keselamatan pasien, kebetulan saya ketua. Jadi itu 20 tahunan yang lalu. Jadi sekarang saya dengan KSK sekarang ini 7 langkah mesti ditambah 1 lagi nih. Jadi 8 langkah. Kebetulan angka 8 itu angka beruntungnya saya. Yaitu, ya kita tahu 7 langkah itu yang pertama budaya, ditutup dengan FMEA di bawah, yang ke-7, sebelumnya RCA dan sebagainya.
Yang ke-8 adalah menurut pikiran saya, teknologi, utamanya digital technology, safety procedures. Nah, ini itu ke-8 jadinya. Selipan sedikit. Setuju, Dok. Ya, Setuju. Dan memang pasien mempunyai hak untuk mendapatkan gold standard. Yes. Betul. Jadi rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan dengan teknologi terkini. Ya. Oke, jadi sudah ada yang mendukung saya. Digital technology, saya ulang, increase safety procedures, gitu ya. Baik, kita lanjut. Pertanyaan makin banyak nih. Khairul Fahmi. Saya tertarik ingin mengetahui bagaimana cara brainstorming untuk ide-ide inovasi. Nah, ini roh inovasi dan inovasi udah mulai disebut lagi. Ide brainstorming untuk ide inovasi sampai kemudian pengambilan keputusan untuk memilih prioritas ide inovasi yang akan direalisasikan. Apakah ada metode khusus? Nanya-nanya nih, bagus, dalam proses brainstormingnya. Karena dalam kebiasaan yang kami alami, proses rapat brainstorming banyak bertele-tele, perdebatan tidak perlu. Silakan. Ya, terima kasih, Dok. Sebenarnya nggak ada strategi khusus sih, Dok. Itu saya yakin di rumah sakit manapun itu terjadi. Dari mulai regular meeting ya. Kami di rumah sakit tiap saban hari Senin itu dari jam 9 pagi, dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, kalau memang ada pembahasan penting bisa sampai larut malam ya, itu kita selalu rapat manajerial, melaporkan dari kegiatan-kegiatan. Setiap hari ada saja yang kita bicarakan, dari mulai yang tadinya kita anggap itu masalah biasa sampai menjadi masalah penting. Contoh yang tadi saya sampaikan, monitoring IGD. Ya, sebenarnya itu ceritanya gini nih, Dok. Mau KARS nih kemarin ya, bulan November. Saya lihatlah laporan indikator mutuku itu belum tercapai tuh yang pasien dari IGD kurang dari 4 jam masuk ke ruang rawat. Ya. Akhirnya kita mikir tuh, gimana sih ya caranya supaya tercapai gitu. Oh iya, Dok, soalnya begini, kan harus nunggu dokter dulu, konsul dulu sama dokter, terus belum lagi dokternya nggak langsung jawab gitu. Nah itu kan sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi sehari-hari. Akhirnya kita berpikir, kita maunya kan 4 jam. Kalau dibikin aja, dibagi, berapa step sih dari pasien itu mendaratkan jempolnya di IGD kita ya, jempol kakinya di IGD kita sampai dia discharge itu, apa aja stepnya? Ada berapa step? Ya, ketemu security, ketemu dokter triase, ketemu registrasi, ketemu dokter, ketemu itu berapa? Nah, itu kita coba ukur satu-satu. Gitu. Sampai akhirnya kita buat sistem. Nah, kalau ditanya prioritasnya ya tentu kita prioritas, tapi jangan heran, Dok. Bisa loh itu saya buat paralel. Jadi saya tunjuk PIC. Nih, kayak sistem monitoring IGD itu manajer keperawatan saya minta sebagai kapten. Nah nanti dia bergulir tuh. Terus untuk monitoring sirobin atau OT saya tunjuk salah satu. Monitoring waktu tunggu farmasi saya tuh. Jadi jalannya sama-sama. Tinggal saya nanti ikut, kita tetapkan harinya. Tiap hari Kamis rapat soal OT. Tiap hari ini rapat soal ini, sehingga jalannya sama-sama. Nah, itu semua nanti kita bisa lombakan, mulai dari lomba internal, ya inovasi kan tiap tahun ada lomba inovasi. Di Lala juga Persi punya lomba inovasi, yang menang internal saya berangkatin ke Persi. Nah ada HMA, ya, yang menang dari itu bisa kita berangkatkan ke HMA, sehingga mereka sendiri punya adrenalin untuk terus berinovasi, dan mereka tuh kadang-kadang nggak butuh hadiahnya, mereka butuh kebanggaannya dan diakui kemampuannya untuk berinovasi di rumah sakit kita. Jadi semangat berinovasi itu harus jadi budaya di rumah sakit. Ini tuh yang bisa saya. Terima kasih, bagus sekali. Jadi berikutnya nih soal sumber dana atau
salut untuk Dr. Marta dan tim. Pendanaan pembelian Robin, apakah swadana dari income rumah sakit atau holding? Kapan BEP-nya? Oh iya. Lalu BPJS bayar nggak nih? Silakan. Dari Jadi- Ibu Wiwik Herita. Ya, Silakan. terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mengajukan Robin saya itu dari tahun 2020 dan baru di-approve 2022. Panjang kali luas kali tinggi ceritanya. Jadi itu tadi saya bilang bolak-balik saya presentasi. Nggak sekali dua kali dan beberapa kali saya dipatahkan. Dia bilang, alah kamu nanti juga yang datang pasien BPJS. Itu sama itu kalimat itu. Nah, saya makanya saya bilang saya nggak pernah mau menyerah sampai harus berhasil. Mungkin ini juga dikabulkan antara yang punya ya. Jadi kita minta langsung ke Australia, ke board kita. Mungkin board ini juga akhirnya ngabulin juga karena udah males ribut sama saya kali, Dokter Niko. Karena saya merengek-rengek terus meminta itu. Dia udah pusing duluan kali ya. Udah deh kasih aja approve aja. Jadi kalau ditanya swadananya dari mana? Dari board kami, dari board director kami. Dan itu tadi yang saya bilang, kalau saya selalu bikin SWOT tentang perusahaan kita, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Salah satu strength dari Premier Group ini adalah kami bisa berkomunikasi baik dengan board kita, dan board kita pada prinsipnya mendukung apa yang menjadi pemikiran top level management. As long kita bertanggung jawab. Lalu waktu bikin business case-nya itu hitungannya cakep. Kalau ditanya break even point untuk Robin ini, saya nggak pakai metode yang agresif. Saya pakai hitungan business case yang konvensional. Break even point-nya sekitar 8 tahun. 8 tahun. Wah, bagus sekali dari board ya. Sekarang buat Pak Yakob masih ya? Masih aktif deh, Pak Yakob. Masih, Dr. Jacob adalah medical advisor kita, walaupun beliau udah pensiun dari board directornya, tapi dia ditaruh sebagai advisor untuk medical. Teman-teman lama itu. Iya, betul, Dok. Waktu sudah mulai mendekati bagian akhir, saya mau menyelipkan satu hal. Jadi tadi kesimpulan saya adalah future healthcare itu adalah center of gravity-nya adalah digital technology. Betul. Nah, kalau manusia punya 2 mata, jadi ada 2 pilar, ada 2 kuping, lubang, dan seterusnya, jadi 2. Yang satu lagi, sesuai dengan moto dari Rumah Sakit Premier Bintaro, people caring for people. Nah, people ini human. Teknologi digital akan merubah sikap. Nah, jadi center of gravity dari future adalah digital technology dan bagaimana porsi culture-nya. Nah, mungkin ada komen tentang hal ini. Culture, semua aspek lah ya. SDM tadi dikatakan tantangan, tapi pasiennya juga, ya dan sebagainya. Ya, bicara tentang culture, Dokter Niko, kita nggak bisa hanya dari satu sisi. Culture itu harus dibangun. Makanya people caring for people itu adalah kami as a people also, kami orang rumah sakit, dan caring for people masyarakat. Masyarakat ini baik yang jadi pasien kita ataupun yang bukan jadi pasien kita adalah a part of our improvement juga. Contoh, dulu waktu saya pertama kali masuk ke sini, ketika ada orang komplain, itu menjadi sebuah momok. Rapatnya pun rapat komplain. Akhirnya saya melihat kalau orang dah mau besok acaranya apa? Rapat komplain. Itu palpitasi pasti. Karena seakan-akan tuh masuk ke dalam sebuah sidang gitu. Akhirnya bicara dengan manajer operasional saya dan customer care kita bilang ini jangan rapat komplain. Rapat suara pelanggan. Suara pelanggan itu kan bisa baik, bisa juga yang nadanya mungkin bikin kuping kita pengang. Tetapi apapun itu adalah masukan buat kita. Contoh, saya waktu pertama kali punya PCR drive-thru, sehari itu bisa 1000 dok yang PCR di rumah sakit. Kebayang nggak ngeladenin orang yang PCR itu 1000-an gitu. Nah, kala itu ada formulir
isinya 8 lembar dari Dinas Kesehatan yang harus diisi manual. Wah, itu pasien tuh ribut karena dianggap bertele-tele. Akhirnya kita set up, kita izin dengan Dinkes kala itu, kita buat itu dalam bentuk link dan kita bikin bahasanya lebih simpel dan Dinkes setuju. Nah, artinya di dalam membangun culture ini, kita tuh juga harus melihat kekurangan kita. Karena kekurangan kita, our weakness bisa jadi opportunity untuk kita improve dan menjadi strength nantinya. Jadi membina culture itu harus dari board-nya sendiri, lalu kami sebagai direktur, manajer, staff, outsourcing, sampai ke pelanggan kita juga harus terpapar dengan culture kita. Code of Business Conduct itu menjadi sebuah culture yang juga kita suarakan. Digital marketing memudahkan kita untuk menyuarakan culture kita dan mengajak atau mengundang masyarakat dan pelanggan kita untuk mengenal bagaimana culture kita dan mereka jadi paham dan juga bisa terpapar culture yang baik. Mungkin itu. Terima kasih. Ini Ibu Roslima menulis di bawah. Selamat malam Dr. Niko, izin menjawab pertanyaan terkait persiapan operasi dengan menggunakan robot. Pada prinsipnya sama dengan persiapan operasi konvensional, namun ada modifikasi dengan checklist sesuai dengan peralatan yang digunakan. Terima kasih. Jadi itulah jawabannya. Kita pilih 1-2 pertanyaan lagi, masih ada beberapa, tapi karena waktu tadi mulai saya lihat dari Dr. Romai Faisal, SPOG Mars. Transformasi digital ini sebaiknya mulai dari mana? Teknologi, staf manajemen, staf medis, edukasi pelatihan. Mohon pencerahannya. Mulai dari mana? Ya, silakan. Mulai dari kita nggak bisa pilih lagi orangnya dulu, baru nanti teknologinya. Enggak. Itu kayak kita latihan berenang. Harus langsung masuk ke dalamnya, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan nafas, berbarengan tuh diajarinnya. Gimana cara mengembangkan tangan, gimana ngelapakin kakinya, gimana ngangkat kepalanya, dan gimana ngatur nafasnya. Itu berbarengan. Karena itu harus ada champion-champion di dalam setiap itu. Champion yang ngurusin HRD-nya, champion yang ngurusin teknologinya, champion yang ngurusin trainingnya. Makanya tadi saya sampaikan, kadang-kadang ada 5 persoalan, ini 5 nggak bisa saya pilih salah satunya, harus jalan sama-sama. Nah, tim yang kuat adalah bagaimana kita leader memberikan kepercayaan kepada tim kita dan menjadikan mereka adalah champion dari keberhasilan rumah sakit kita. Jadi kalau ditanya dari mana, barengan aja dok, daripada pusing nyarinya. Mana telur, mana ayam, udahlah jadiin satu aja. Bingung. Oke, masih ada 1-2 bisa. Saya pilih Galih Wicaksono. Izin pertanyaan dok. Tadi terdengar pergerakan robotnya dari Wi-Fi. Adakah risiko bisa dihack? Bagaimana upaya pencegahannya? Karena mungkin bisa masuk risk register dari manajemen risiko dan komite mutunya. Ya, terima kasih dok. Dalam hal sistem informasi rumah sakit, memang security level ini menjadi risiko pertama. Karena itu kita ini juga dimonitoring oleh board kita yang kita ada namanya Director IT di KL dan di Malaysia yang ikut memonitoring mengenai security level ini, dan mereka mengadakan rapat berkala tuh, Dr. Niko. Ya. Jadi VP kita sendiri rapat berkala dengan tim di unit bisnis, dan mereka sendiri juga rapat berkala dengan board director. Jadi setiap kali itu security level itu dievaluasi. Makanya sekarang ketika kita mau pindahin server itu ke cloud, ini sedang lagi ada pembahasan nih. Seberapa aman security itu kalau kita misalnya taruh informasi data kita di dalam cloud. Masalah kemungkinan untuk dihack, hacker ini jangan disangka dia penjahat loh. Mereka itu juga belajar, ada keilmuannya untuk menjadi hacker, dan itu menjadi profesi juga. Nah, kadang-kadang hacker ini hadir juga menciptakan stimulasi yang baru untuk para IT juga membuat sebuah terobosan teknologi yang baru.
Jadi kadang-kadang ketakutan kita harus tahu juga menempatkan rasa ketakutan itu, jangan sampai rasa ketakutan itu justru menjadi penghambat kita untuk kita move lebih jauh lagi menjadi yang advance. Ini. Baik, karena waktu jua kita harus mengakhiri. Kita lihat luar biasa apa yang disampaikan, memperkaya wawasan kita ke depan. Dapat saya simpulkan yang sama tadi bahwa the future healthcare, maka center of gravity-nya adalah teknologi digital. Dr. Marta telah menyampaikan digital hospital dari Rumah Sakit Premier Bintaro, lalu mekanisme akses pasien yang digitalized juga, dan yang terakhir di digital marketingnya. Luar biasa, mari kita beri aplaus kepada Dr. Marta. Terima kasih sekali lagi Dr. Marta, maka kita akan mengakhiri, tapi sebelumnya karena pantun ini juga disampaikan Pak Firdaus, saya bacakan dari sisi moderator. Perjalanan mengesankan di kereta Parahyangan, pemandangan asri alami di setiap tikungan, kesehatan masa depan, harapan dan tantangan, terapkan konsep PCC dibarengi teknologi dalam pelayanan. Terima kasih Pak Firdaus. Pada akhirnya mohon Pak Toto, Direktur Eksekutif, Ketua Eksekutif dari KARS, menutup, memberikan gambaran penutup kepada KSK kita. Silakan Pak Toto. Terima kasih Dr. Niko. Satu kata untuk presentasi Dr. Marta. Awesome, luar biasa, sangat mengesankan, dan saya ingin, kalau tadi Pak Niko sudah memberikan ringkasan dari keseluruhan, saya ingin melihat dari sisi filosofis apa yang disampaikan oleh Dr. Marta sehingga bisa menginspirasi kita semuanya. Ada beberapa kata sakti, tetapi saya lihat kata sakti utamanya adalah bahwa sesama rumah sakit bagaimana harus saling berkolaborasi. Jangan sampai saling membunuh. Ini kata sakti yang luar biasa, yang apabila semua rumah sakit memiliki filosofi yang sama, kita rumah sakit di Indonesia akan berkembang lebih baik lagi. Semuanya berkembang dengan baik. Kedua, alat canggih harus bisa membantu pasien. Jadi kecanggihan alat itu yang tentu saja ada beban biaya, harus digunakan secara efektif, efisien, sehingga pada satu titik justru akan menjadi pelayanannya akan menjadi harus lebih murah daripada alat yang tidak canggih. Saya kira ini harus kita pikirkan bersama. Dan yang ketiga, ini roh dari semuanya, semangat inovasi harus menjadi budaya kita semuanya. 3 kata sakti. Terima kasih Dr. Marta. Malam ini sangat luar biasa pencerahannya. Dan untuk Rumah Sakit Bintaro, saya gambarkan seperti seekor elang Garuda. Itu burung elang itu kalau dia usianya sudah makin bertambah, paruhnya kemudian panjang mengenai dadanya sehingga sulit untuk mematok, dan bulunya juga sudah mulai terlalu banyak sehingga sulit terbang. Maka apa yang dia lakukan? Dia bentur-benturkan paruhnya itu ke batu supaya kemudian lepas dan muncul paru-paru. Demikian juga bulu-bulunya yang sudah sangat lebat dia cabuti dan muncul baru dan siap terbang lagi menghadapi era yang lebih maju, era yang lebih menjanjikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Dr. Marta, terima kasih juga teman-teman dari rumah sakit, teman-teman surveyor dan manajemen KARS. Saya berharap sangat bermanfaat sekali KSA yang kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh sedikit, Dok? Oke. Sebelum ditanggapi, saya ingat bahwa kita perlu memberi selamat kepada Rumah Sakit Premier Bintaro atas keputusan Kemkes memberi posisi rumah sakit wisata medisnya ya. Ada suratnya. Ada.
berikan selamat kepada Rumah Sakit Premier Bintaro. Satu Silakan. lagi Pak Niko, Ya, satu Pak. lagi ucapan selamat kepada Rumah Sakit Bintaro karena kemarin baru saja selesai survei akreditasi dan lulus paripurna bintang 5. Luar biasa. Terima kasih. silakan. Saya belum dapat. Ya dari saya terima kasih Dok, itu pengumuman yang tadi saya anggap itu official ya. Terima kasih karena saya belum berani ngomongin sama takut kegeeran. Dari saya mungkin sedikit nomor satu dalam hal kita menjalankan operasional rumah sakit, satu, quality is never ending journey. Jadi jangan takut ketika ketemu surveyor, karena surveyor itu sedang menolong kita untuk bagaimana rumah sakit kita bisa semakin jauh baik. Selalu saja ada ruang improvement yang harus kita lakukan. That's why quality is never ending journey. Dan yang kedua adalah do not limitation your challenge, but challenge your limitation. Dalam semua rumah sakit pasti ada limitasi. Limitasi SDM, limitasi biaya, limitasi kemampuan, limitasi policy dari rumah sakit ini. Tapi jangan jadikan limitasi itu menjadi hambatan kita untuk berinovasi. Dan yang terakhir, mohon maaf dalam saya memberikan presentasi ini banyak kekurangan. Yang saya sampaikan hanyalah apa yang saya lakukan di Premier Bintaro, masih jauh dari sempurna, kita masih juga belajar. Dan terhadap KARS, saya pribadi juga banyak belajar dan suatu saat nanti kepengen juga sih bisa jadi surveyor kayak Dokter Niko. Terima kasih Dok, selamat malam. Baik, ya masih dicatat Pak Toto ini, udah dicatat Pak Toto. Baik. Langsung bikin pendaftaran Bu. Terima kasih luar biasa. Agak khas hari ini. Semangat roh inovasi dan adaptasi tadi kita telah jalani. Baik, pada akhirnya kita harus bersyukur bahwa KSK ke-30 ini telah berjalan sangat lancar, memberikan berbagai pengayaan konsep kepada kita semua. Oleh sebab itu, kita naikkan syukur kita, doa oleh Dr. Hani Ronosulistyo sebagai penutup. Silakan Pak Hani. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih, selamat malam Dr. Marta Sihaan. Selamat malam Ketua Eksekutif KARS. Selamat malam Sekretaris Eksekutif KARS dan para manajemen, teman-teman surveyor dan yang tercinta rumah sakit yang hadir pada pertemuan yang luar biasa malam ini. Marilah kita mengakhiri acara ini dengan kembali menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan syukur atas ilmu yang luar biasa ini. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam, yang bukan beragama Islam mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yang bali li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih telah Kau utus Dr. Marta Sihaan untuk berbicara di acara kami di depan rumah sakit seluruh Indonesia. Ya Allah, luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Dr. Marta yang akan membawa kita ke masa depan yang harus dicita-citakan oleh semua rumah sakit agar rumah sakit dapat berdiri sejajar dengan rumah sakit di luar negeri. Ya Allah, ya Allah, ini sejalan dengan perintah-Mu di dalam Islam bahwa semua orang harus mengejar ilmu sampai ke liang kubur, harus mengejar ilmu sampai ke negara-negara yang jauh, sampai ke negeri Cina, dan tidak boleh berhenti untuk mengejar ilmu agar kita bisa hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya agar kita bisa hidup 1000 tahun lagi, agar kita bisa bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Karena kalau kami tidak bisa bersaing dengan rumah sakit di luar negeri, tidak mungkin kita akan bisa rumah sakit kita hidup 1000 tahun lagi. Ya Allah, ya Allah, semoga Kau gabungkanlah ilmu dengan agama kami sehingga kami bisa maju, ya Allah, membawa negara ini pada suatu kebanggaan di tingkat yang sangat tinggi. Dan terima kasih kepada Rumah Sakit Premier Bintaro yang sudah melakukan terobosan melewati zamannya,
dan mudah-mudahan akan segera memacu orang-orang untuk mengejar sehingga terjadilah fastabil khairat, pertandingan yang baik menuju ke arah yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, kami belum selesai dengan COVID, berikanlah kami kesempatan untuk melewati masa COVID ini dengan selamat ya Allah. Terima kasih juga bahwa banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi pada masa COVID ya Allah, sehingga COVID itu tidak diratapi, tapi juga mempunyai manfaat bagi masyarakat ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sedang sakit dan berilah tempat yang terpuji bagi saudara-saudara kami yang telah Kau panggil karena COVID ya Allah. Ya Allah, semoga rekan-rekan rumah sakit beserta KARS bersedia untuk bekerja keras untuk maju ya Allah demi bangsa dan negara ini. Istajib duana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Pak Ani. Sekali lagi mengakhiri KSK 30, terima kasih Dr. Marta, Dr. Sutoto yang telah memberikan gambaran-gambaran akhir, teman-teman manajemen dan seluruh rumah sakit peserta KSK 30 dan para surveyor. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya lakukan, dan tentu kita akan terus maju ke depan mencapai future healthcare. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Terima Marta. kasih, Dr. Sutoto, Dr. Niko, terima selalu kasih, ya. Dr. Louis. Terima kasih Dr. Pak Bu Marta, luar biasa ya. Terima kasih. Biasa. Dr. Arfi, terima kasih. Ini pulang tidurnya nyenyak banget ini Dr. Marta nih ya. Ada kelulusan,